Halo guys, bertemu lagi di channel Subega ID. Di video kali ini kami akan merekomendasikan 5 HP 2 jutaan dengan spesifikasi yang lengkap di atas rata-rata di tahun ini versi Subega ID. Untuk link pembelian ada di deskripsi ya. Sebelum masuk ke videonya, dukung channel ini dengan like, subscribe, share, dan nyalain loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Berikut rekomendasi dan spesifikasi HP yang pertama saat video ini dirilis. Di urutan pertama ada Tecnopova 4. Vendor smartphone asal Cina Tecnomobile telah meluncurkan smartphone mid-range terbarunya, yaitu Tecnopova 4 series di Indonesia. Tecnopova 4 memiliki layar yang lebih besar dibanding versi Pro, yakni ukurannya mencapai 6,82 inci dengan refresh rate 90 Hz, namun resolusi layarnya menggunakan panel IPS LCD dan hanya mentok di resolusi HD+. Perbedaan lainnya terletak di aspek fast charging. Ponsel ini ditopang baterai 6000 mAh dengan dukungan fast charging yang mentok di 18 Watt. Selebihnya, Pova 4 reguler memiliki spesifikasi yang serupa dengan Pova 4 Pro. Misalnya di sektor fotografi, Tecnopova 4 reguler juga dibekali kamera selfie 8 megapiksel serta kamera belakang 50 megapiksel yang didampingi sensor AI serta lampu LED flash. Pova 4 reguler juga ditenagai chipset MediaTek Helio G99 berfabrikasi 6 nanometer. Ponsel ini juga didukung fitur NFC, fingerprint scanner, USB Type-C, dan colokan audio jack 3,5 mm. Tecnopova 4 dan Pova 4 Pro juga kompak menjalankan sistem operasi Android 12. Di urutan kedua ada Poco M5. Sub-brand Xiaomi, Poco resmi meluncurkan ponsel kelas menengah mid-range yaitu Poco M5 series. Ada dua model yang dipasarkan yaitu Poco M5 reguler dan Poco M5s. Untuk spesifikasi lainnya, Poco M5 reguler hanya menggunakan panel LCD 6,58 inci. Layar tersebut memiliki resolusi layar Full HD+ 2408x1080 pixel, refresh rate 90 Hz, torch samping rate maksimal 240 Hz, dan tingkat kecerahan layar 500 nits. Di sektor fotografi, Poco M5 dibekali kamera selfie 5 megapiksel serta 3 kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 50 megapiksel, kamera makro 2 megapiksel, dan kamera depth sensor 2 megapiksel. Untuk sektor dapur pacu, Poco M5 mengandalkan chipset MediaTek Helio G99 berfabrikasi 6 nanometer yang dipadukan dengan dua opsi RAM penyimpanan yaitu 4/64 GB dan 4/128 GB. Bila dirasa kurang, RAM bisa diekspansi sebesar 1-2 GB. Ponsel ini juga punya slot micro SD yang bisa dimanfaatkan untuk menambah kapasitas penyimpanan media hingga 1 TB. Poco M5 ditopang baterai berkapasitas 5000 mAh dengan dukungan fitur pengisian cepat fast charging 18 Watt yang bisa diisi melalui port USB Type-C. Di urutan ketiga ada Poco M5s. Poco M5s dibekali spesifikasi layar dan kamera yang sedikit di atas Poco M5 reguler. Kecepatan fitur pengisian daya cepat fast charging. Spesifikasi layarnya Poco M5s menggunakan panel AMOLED 6,43 inci. Layar ini memiliki resolusi Full HD+ 2400x1080 pixel. Tingkat kecerahan brightness maksimal 1100 nits. Kerapatan pixel 409 ppi dan dilindungi kaca Corning Gorilla Glass. Layar ponsel ini memiliki sebut hole yang memuat kamera selfie 13 megapiksel. Sementara di bagian punggung ada modul kamera besar tempat dibenamkan 4 kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 64 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel,
kamera makro 2 megapiksel dan kamera depth sensor 2 megapiksel. Di sektor hardware, Poco M5s ditenagai chipset MediaTek Helio G95 berpabrikasi 12 nanometer yang dipadukan dengan dua opsi RAM penyimpanan yaitu 4/64 GB dan 6/124 GB. Memori RAM ini bisa diekspansi sebesar 1-2 GB. Ponsel ini juga punya slot micro SD yang bisa dimanfaatkan untuk menambah kapasitas penyimpanan media hingga 1 TB. Poco M5s juga ditopang baterai berkapasitas 5000 mAh, namun dengan dukungan fitur pengisian cepat fast charging yang lebih ngebut yakni 33 Watt. Di atas kertas, Poco M5s memiliki dimensi bobot yang lebih kecil, tipis, dan ringan dibandingkan Poco M5 reguler. Di urutan keempat ada Vivo Y22. Vivo kembali merilis Y22 di Indonesia, tetapi dengan varian RAM dan penyimpanan yang lebih besar yakni 6/128 GB. Sebelumnya perangkat ini diluncurkan pada September lalu, tetapi hanya tersedia untuk varian RAM 4/64 GB saja. Penambahan varian tersebut dilakukan perusahaan karena melihat ada banyaknya pengguna yang membutuhkan opsi penyimpanan yang lebih besar. Alasan itulah yang mendasari Vivo Y22 varian 6/128 GB dirilis. Secara keseluruhan, ponsel ini memiliki spesifikasi yang serupa dengan versi RAM 8/64 GB. Vivo Y22 ini masih mengusung layar LCD seluas 6,55 inci dan menawarkan resolusi HD+ 1612 x 720 piksel. Masih di bagian layar, smartphone ini juga dirancang dengan desain flat RAM dan dihiasi dengan poni menyerupai tetesan air water drop. Sebagai wadah dari kamera depan 8 megapiksel. Untuk kamera belakangnya sendiri terdapat dua sensor kamera yang dibenamkan ke dalam modul berbentuk persegi. Konfigurasi kameranya terdiri dari kamera utama 50 megapiksel dan kamera makro 2 megapiksel. Vivo Y22 varian 6/128 GB mengandalkan chipset besutan MediaTek Helio G85. Perluasan RAM juga dapat dilakukan melalui fitur extended RAM hingga 6 GB, sehingga perangkat setidaknya dapat memiliki RAM maksimal 12 GB. Vivo Y22 varian 6/128 GB dipadu dengan sistem operasi Android 11. Baterai yang dimiliki Vivo Y22 adalah 5000 mAh, didukung pengisian daya cepat fast charging 18 Watt. Di urutan kelima ada Vivo Y35. Vivo diam-diam meluncurkan ponsel baru bertajuk Vivo Y35 di Indonesia. Menurut situs resmi Vivo Indonesia, Vivo Y35 menawarkan sejumlah fitur unggulan, misalnya RAM 8 GB yang dapat diperluas serta dukungan fast charging 44 Watt. Tak hanya itu, ponsel ini juga dilengkapi dengan kamera utama 50 megapiksel, baterai 5000 mAh, serta dukungan ketahanan air dari cipratan air. Punggungnya juga dihiasi dengan modul kamera yang menonjol baik dari aspek fisiknya maupun warnanya yang berbeda dengan penampang ponsel. Model tersebut menampung 3 kamera belakang ponsel serta lampu LED flash. Kamera terdiri dari kamera utama 50 megapiksel, kamera makro 2 megapiksel, dan kamera bokeh 2 megapiksel. Beralih ke bagian depan ponsel, terdapat layar berpanel LCD 6,58 inci yang menawarkan resolusi Full HD+ 2408 x 1080 piksel. Vivo turut menyematkan dukungan refresh rate 90 Hz, kecerahan 55 nits, serta color gamut 96%. Secara fisik, layar memiliki poni notch yang menjadi rumah bagi kamera depan ponsel. Kamera depannya tersebut dibekali resolusi 16 megapiksel yang bisa dimanfaatkan untuk bersuah foto maupun
Pada aspek hardware, Vivo Y35 ditenagai oleh chipset Snapdragon 680 yang memiliki arsitektur 6 nanometer. Chip ini memiliki CPU dengan clock speed sampai 2,4 GHz dan GPU Adreno 610. Snapdragon 680 pada ponsel ini dipadu dengan RAM 8 GB yang dapat diperluas dengan meminjam sebagai memori internal ponsel hingga 8 GB. Jadi pengguna bisa mendapatkan RAM hingga 16 GB. Adapun penyimpanan internalnya memiliki kapasitas 128 GB yang dapat diperluas menggunakan microSD sampai kapasitas 1 TB. Daya tahan Vivo Y35 ditopang oleh baterai 5000 mAh yang didukung fast charging 44 Watt. Vivo mengklaim dukungan tersebut bisa mengisi daya Vivo Y35 dari 0% hingga 70% hanya dalam 34 menit. Pada aspek software, ponsel ini berjalan dengan sistem operasi Android 12. Itulah rekomendasi 5 HP harga 2 jutaan dengan spesifikasi yang lengkap di atas rata-rata di awal tahun ini versi Subegi ID. Untuk link pembelian ada di deskripsi ya. Dukung channel ini dengan subscribe, like, share, dan nyalain loncengnya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.